Petugas gabungan gagalkan penyelundupan 6 ton pupuk bersubsidi. Puluhan karyawan di salah satu hotel di Gili Trawangan tidak bisa bekerja menyusul penyegelan tempat mereka bekerja. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Piza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, petugas gabungan gagalkan penyelundupan 6 ton pupuk bersubsidi saat akan menyeberang dari Pelabuhan Pototano, Sumbawa menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Sekitar 6 ton pupuk subsidi yang diangkut menggunakan 1 unit truk box diamankan petugas gabungan saat akan menyeberang dari Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Dari pengakuan kedua terduga tersangka, 6 ton pupuk subsidi tersebut dibeli dari sejumlah petani di Kabupaten Sumbawa, kemudian akan dijual di Pulau Lombok. Untuk mengelabui petugas, 6 ton pupuk subsidi dibawa menggunakan truk box untuk menyeberang ke Pulau Lombok. Satreskrim Polres Sumbawa Barat mengatakan stok pupuk bersubsidi tersebut dibeli dari sejumlah petani di Sumbawa untuk dikirim ke Pulau Lombok dengan menggunakan truk box. Saat ini Satreskrim Polres Sumbawa Barat masih melakukan penyelidikan terkait penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut, mengingat pembelian dilakukan langsung kepada para petani. Dari Polsek KP3 ada mengamankan satu buah truk berisikan 6 ton pupuk subsidi, sehingga kami amankan truk tersebut beserta dengan muatannya, yaitu sekitar 120 karung pupuk urea bersubsidi yang sampai dengan sekarang sudah kami lakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Kedua terduga pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi berinisial AL 43 tahun dan AD telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara barang bukti truk pengangkut dan 6 ton pupuk bersubsidi diamankan di Polres Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, penyelundupan daging celeng ilegal tanpa dokumen digagalkan petugas. Barang bukti yang disita langsung dimusnahkan petugas. Tim Balai Karantina Pertanian Mataram bersama Polsek KP3 Lembar, Lombok Barat gagalkan penyelundupan daging celeng yang tidak dilengkapi dokumen pengiriman. Sebanyak 100 kg daging celeng yang dimasukkan ke dalam tick box yang diamankan tersebut disita dari truk yang baru tiba dari Pelabuhan Gili Manuk, Bali. Saat penggeledahan, petugas Balai Karantina menemukan daging dalam kondisi busuk tidak layak konsumsi. Tim Balai Karantina Pertanian Mataram langsung melakukan pemusnahan terhadap daging celeng tersebut. Di sekitar jam 9 kita karantina beserta tim terpadu KP3 melakukan pengawasan di pelabuhan. Ternyata hasilnya didapatkan 100 kg daging babi. Tadi pada saat pemeriksaan bongkaran kapal KMP Gemilang 8, ada truk yang membawa box dan curiganya itu adalah daging. Setelah kami bongkar, ternyata isinya daging babi. Itu saja. Setelah itu kami lapor ke anggota karantina untuk ditindak. 3 sopir dan pemilik daging tersebut menyepakati tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melengkapi dokumen sertifikasi sanitasi daerah asal sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan karyawan di salah satu hotel di Gili Trawangan, Lombok Utara tidak bisa bekerja, menyusul penyegelan tempat mereka bekerja oleh sejumlah warga. Para karyawan di salah satu hotel di Gili Trawangan, Lombok Utara tetap mendatangi tempat mereka bekerja meski hotel masih dalam keadaan disegel dan belum dibuka pasca penjemputan oleh sejumlah warga beberapa waktu lalu. Sejumlah karyawan hotel ini hanya bisa memandangi tempat mereka bekerja tanpa harus bisa berbuat banyak. Mereka berharap segel hotel segera dibuka dan keadaan kembali normal agar bisa bekerja dan mencarikan nafkah untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Ada berapa lama deh nggak bisa segel? Hampir 20 hari. 20 hari. Bagaimana harapannya sekarang? Ya begini dah. Biar segera dibuka lagi gitu. Ya biar kita segera dibuka. Saya susah juga untuk di rumah anak istri. Kalau gitu ya. Gimana? Ya, segera dibuka. Berapa hari sudah nganggur nih? Udah 2 minggu nih. 2 minggu nih. Gimana? Hah? Gimana? Khawatir nggak gajinya gimana? Ya begitu. Sudah berapa lama kerja? Udah 1 tahun ini. Sebelumnya ada kejadian seperti itu enggak? Belum pernah, ini pertama kali. Pasca penyegelan salah satu hotel Gili Trawangan, Lombok Utara oleh sejumlah warga beberapa waktu lalu, sebanyak 53 orang karyawan terpaksa menganggur dan dihantui kecemasan tidak mendapatkan gaji. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024.
Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pastikan stok beras nasional saat ini masih aman. Dan kenaikan harga yang terjadi saat ini merupakan dinamika pasar akibat kekhawatiran dampak El Nino dan pelambatan produksi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai panen dan tanam cabai di Lombok Timur menegaskan kenaikan harga beras hanyalah dinamika pasar karena kekhawatiran akibat El Nino dan pelambatan produksi. Padahal stok beras secara nasional masih aman dan petani tetap panen, bahkan di NTB surplus. Bahwa ada dinamika harga ya karena orang semua khawatir dengan El Nino. Ada penurunan produksi, itu yang ada di persepsi yang kita semua. Sehingga ya tentu kalau ada yang seperti ini dinamika harganya bisa tidak terkendali. Tapi NTB ada nggak masalah? Saya masalah apa? Harga bukan ketersediaan, saudara. Anda harus bedakan ketersediaan dengan harga. Kalian tetap panen di sini. Tetap surplus. Kunjungan kerja Mentan ke Lombok Timur sendiri untuk mendukung peningkatan produksi cabai dengan panen dan menanam cabai di wilayah Kelurahan Corong, Kecamatan Selong, dan Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dinas Perdagangan Lombok Tengah dalam waktu dekat ini akan gelar operasi pasar murah menyusul naiknya harga beras di pasar tradisional. Harga beras di pasaran tradisional di Lombok Tengah saat ini masih tinggi, seperti di pasar tradisional Renteng. Misalnya, harga beras kini berkisar dari harga Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Dinas Perdagangan Lombok Tengah menjelaskan harga beras yang mahal saat ini tidak terlepas dari stok beras yang saat ini sedikit. Pasalnya beras yang didistribusikan ke pasar Renteng tidak sebanyak seperti biasanya. Sementara itu terkait masalah kelangkaan dan stok beras, Disperindak tidak dapat menjelaskan hal tersebut lantaran menjadi ranah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Namun untuk menyelesaikan persoalan beras ini, Disperindak akan segera membuka operasi pasar murah jika dalam seminggu ke depan harga beras tidak kunjung turun. Kemarin masih di harga naiknya 1.000, masih mereka menganggap normal oleh pembeli kan. Nah ini dalam 4-5 hari ini naik harga gitu. Ini nanti kami akan koordinasi. Jadi kami akan tetap koordinasi dengan dinas yang terkait dengan pertanian, kemudian ketahanan pangan. Kami juga nanti kemungkinan akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah. Masih kita lihat harga ini apakah tetap begini atau naik atau bagaimana dia di minggu berikutnya. Beras sendiri mulai mengalami kenaikan sejak akhir Agustus lalu dan diduga kenaikan terjadi salah satunya dampak dari El Nino. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis mencapai target 14% menyusul turunnya kasus stunting. Data terakhir kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami penurunan 17,16%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan kasus stunting di Lombok Tengah terbilang cepat, lantaran jika dilihat dari tahun 2018, kasus stunting pada angka 31%, kemudian turun pada tahun 2020 dengan jumlah 27%.
Sedangkan tahun 2021 berada pada angka 21% hingga di tahun 2022 pada angka 20%. Kemudian per bulan Februari 2023 menjadi penurunan 17% dengan jumlah balita yang masih menderita stunting sebanyak 15.000 orang dari 90.000 balita. Berbagai upaya dilakukan dalam penanganan stunting, di antaranya gotong royong bakti stunting yang dilakukan di 15 desa di beberapa desa yang kasus stuntingnya cukup tinggi. Selain itu, intervensi Bupati untuk bantuan stunting sebanyak 33 desa untuk gotong royong bakti stunting dengan pemberian telur 2 butir per hari. Satu kita cegah, satu kita tangani. Kalau yang belum terjadi, cegah ya. Yang sudah terjadi, ayo kita tangani. Tentu pandangannya berbeda-beda tergantung dari permasalahan yang dihadapi itu anak-anak stunting ini. Ya, sekitar 15.000 ini sudah beberapa upaya kita lakukan. Salah satunya adalah yang menjadi getol program di Tini Gemilang kan, gotong royong bakti stunting yang coba kita ada. Saat ini kan kita sedang melakukan gotong royong bakti stunting. Itu kita lakukan di 15 desa Lukus di Lombok Tengah. Dari penurunan kasus stunting ini, Pemkab Lombok Tengah mencapai target dari pemerintah pusat, yakni 14% di tahun 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. ETS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus, setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. BNNP Nusa Tenggara Barat bersama Sat Narkoba Polres Lombok Barat bentuk Satgas Pemberantasan Narkoba. Langkah ini untuk menekan peredaran narkoba ke wilayah pedesaan. Tekan peredaran narkoba di tingkat desa, BNNP NTB bersama Sat Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengawasan dan pendampingan ke seluruh masyarakat dengan membentuk Satgas. BNN dan Sat Narkoba mencatat aktivitas peredaran gelap narkoba telah masuk ke sejumlah desa sehingga diperlukan pengawasan dan pendampingan dalam meminimalisir peredaran narkoba. Ini bukan hal yang mudah dengan BNN jajaran. Ada 4, ada di Mataram, Sumbawa Besar, Sumbawa, dan Bima. Itu sudah 36 desa yang sudah kita intervensi. Tentu intervensi ini tidak hanya dilakukan BNN, kami pemilik programnya, tapi juga sinergi dengan kegiatan-kegiatan lain yang dari dinas-dinas terkait di kabupaten setempat. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Lombok Barat menegaskan program penindakan, pengawasan, dan pendampingan ini merupakan instruksi dari Kapolri untuk menekan angka penyebaran narkoba di desa tersebut. Kami berdasarkan SK yang 2001 tersebut, kami melanjutkan program tersebut dengan merubah nomenklaturnya menjadi Kampung Bebas dari Narkoba. Kami harapkan Kampung Bebas dari Narkoba ini bisa menumbuhkan peran masyarakat itu sendiri agar bisa melawan atau memerangi narkoba yang ada di desa ini. Dan tentu saja tidak hanya sampai program ini selesai, kami berharap juga masih terus bisa berlanjut ke depannya. Dalam kegiatan tersebut sempat mendapatkan penolakan keras dari masyarakat setempat yang salah paham karena dinilai sebagai bentuk intimidasi. Dari 1.000 lebih desa di Nusa Tenggara Barat, terdapat 67 desa telah terbentuk Satgas Desa Bersinar dan berhasil ditekan hingga 10%. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin berburu jajanan tradisional seperti serabi dengan suasana pedesaan yang begitu asri, dapat dilakukan di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sembari menikmati serabi khas Tempos yang otentik, pengunjung juga disuguhkan pemandangan persawahan yang dikelilingi bukit Gunung Sasak yang eksotis. Jajanan tradisional yang cukup terkenal di Tempos adalah serabi. Hampir semua masyarakat Tempos memproduksi serabi, sehingga beberapa wisatawan berkunjung hanya untuk menikmati kuliner yang satu ini yang memiliki cita rasa gurih dan legit. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari harga Rp2.000 sampai Rp10.000 saja. Rasa serabi yang otentik dengan pemandangan sawah yang dikelilingi bukit merupakan suatu perpaduan yang sangat pas untuk menikmati pagi yang indah. Tempos juga sangat cocok untuk wisatawan yang memiliki hobi bersepeda, jalanan yang mulus dengan pemandangan yang indah dikelilingi oleh persawahan sangat mendukung untuk goes sepeda. Ini unik ya, di tengah sawah, jalannya bagus, pemandangannya bagus, udaranya juga segar. Ada tempat seperti ini luar biasa, ini harus terus dikembangkan. Bagaimana pendapat Bapak tentang serabi Tempos ini? Serabi Tempos itu menarik ya, jadi gurih ya, memang agak beda sedikit tetapi enak. Salah satu penjual serabi menuturkan serabi dijual mulai dari jam 5 sampai jam 10 siang dengan penghasilan sehari mencapai 1,5 juta sampai 2 juta tergantung ramai atau tidaknya pengunjung yang datang. Sudah berapa lama Ibu berjualan serabi ini? Sudah 2 tahun. Prosesnya ini dari jam berapa sampai jam berapa dia? Dari jam 5 itu sampai jam 10 siang. Berapa kira-kira penghasilan sehari? Kalau sekarang dia sepi. Kalau awal-awalnya itu dapat jualan sehari itu kadang 2 juta, 1,5 juta. Kalau sekarang 400, 500 sampai 700 ribu. Bagi pengunjung yang ingin menikmati lezatnya serabi dan pemandangan yang indah, disarankan untuk berkunjung pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Habis dari wisata desa di Kabupaten Lombok Barat, saya mengajak Anda ke Kabupaten Lombok Utara. Nah, di wilayah Lombok Utara terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang sangat terkenal dengan wisata alam laut dan pantainya. Salah satunya Pantai Teluk Sekedi yang berada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, yang saat ini sedang ramai didatangi para pengunjung mulai dari wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara. Pantai Teluk Sekedi adalah salah satu pantai yang terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, yang saat ini sedang ramai dipadati pengunjung terutama oleh para anak muda karena pantai ini terkenal dengan keindahan sunset yang dimilikinya. Dinamakan Pantai Teluk Sekedi karena memang wilayah sepadan pantai yang tidak begitu panjang. Pantai ini menawarkan pemandangan yang bisa memanjakan mata dengan panorama alam yang sangat indah dan hamparan pasir putih, lautan biru yang jernih, suara deburan ombak yang bisa merelaksasi otak. Jadi pantai ini sangat cocok untuk sekedar melepas penat atau liburan. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memilih berbagai macam spot foto yang menarik dan yang sangat fenomenal. Spot foto berupa ayunan yang dipasang di salah satu pohon di tepi pantai. Lokasi Pantai Teluk Sekedi berada di bawah tebing, maka pengunjung akan melewati puluhan anak tangga. Jarak tempuh menuju pantai sekitar 15 km dari pusat kota Mataram dengan waktu tempuh sekitar 45 menit saja. Untuk dapat memasuki area Pantai Teluk Sekedi, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar 7.500 saja, tiket masuk 2.500 per orang dan parkir 5.000 per motor. Salah satu pengunjung mengaku mengetahui keindahan Pantai Teluk Sekedi dari media sosial dan dirinya tertarik untuk berkunjung ke lokasi pantai tersebut. Saya tahu pantai ini dari TikTok dan pantai ini sangat indah, bersih, tapi jalan menuju ke pantai ini sangat terjal dan harus melewati puluhan tangga. Sejak pantai ini viral dan banyak didatangi pengunjung, tentu dapat membawa berkah bagi sebagian masyarakat yang berjualan dan tukang parkir. Bagi Anda yang mengunjungi Pantai Teluk Sekedi, datanglah saat sore hari untuk menikmati matahari terbenam. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Lombok Utara tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.